Sebelum masuk pada pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu organisasi. Pada pendahuluan, organisasi merupakan sebuah modal bagi sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Organisasi juga menjadi sarana penting bagi seseorang dalam menciptakan karya, ide, dan gagasan kepada masyarakat luas. Seseorang bisa mengaktualisasikan dirinya dan kelompoknya kepada masyarakat luas melalui sarana organisasi. Organisasi juga dapat mempengaruhi perilaku manusia melalui habit atau kebiasaan yang lama-kelamaan akan menjadi style, gaya hidup seseorang. Melalui organisasi, seseorang dapat memperoleh imbalan yang terbaik berupa hal-hal yang bersifat materi maupun tidak. Selanjutnya pembahasan, yaitu komponen organisasi. 1. Partisipasi dalam organisasi. Dalam berorganisasi, setiap individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung kepada organisasi yang mereka pilih. Agar dapat berinteraksi secara efektif, setiap individu bisa berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan. Dengan berpartisipasi, setiap individu dapat lebih mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, komitmen organisasi. Menurut Stephen P. Robbins didefinisikan bahwa keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu. Sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Dalam organisasi sekolah, guru merupakan tenaga profesional yang berhadapan langsung dengan siswa. Maka dari itu, guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik mampu menjalankan kebijakan-kebijakan dengan tujuan-tujuan tertentu dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap sekolah tempat dia bekerja. Menurut Cut Zurnali dalam bukunya Learning Organization, Kompetensi, Organizational Commitment, dan Customer Orientation menyatakan bahwa perhatian umum dan tujuan kunci dari unit organisasi SDM adalah untuk mencari pengukuran yang dapat mengestimasikan secara akurat komitmen para pekerjanya dan mengembangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan komitmen pada organisasi. Selanjutnya, komitmen organisasi adalah tingkat di mana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional, serta berkeinginan untuk tinggal bersama atau meninggalkan perusahaan yang pada akhirnya tercermin dalam ketidakhadiran dan angka perputaran karyawan. Adapun menurut Griffin, komitmen organisasi atau organisasional komitmen adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu itu mengenal dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Menurut Fred Luthans, dalam Kusdi, komitmen organisasi didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu. Kedua, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi. Yang ketiga, keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, yang merupakan sikap merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan, yang dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah tujuan organisasi. Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah indikator yang harus dilalui oleh suatu organisasi, yang juga berfungsi untuk mengukur kinerjanya. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang memenuhi sebagian besar tujuan yang telah ditetapkan. Semakin banyak tujuan yang dicapai, akan meyakinkan klien atau investor di masa depan. Tujuan suatu organisasi ditentukan berdasarkan rencana awal atau arahan strategis.
Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada organisasi bisnis, selanjutnya ada organisasi sosial, organisasi politik, organisasi teknis, dan organisasi belajar. Selanjutnya ada faktor-faktor penting dalam jalannya organisasi. Yang pertama ada menentukan tugas dari masing-masing anggota, yang kedua menetapkan kewenangan dalam struktur, yang ketiga penetapan tanggung jawab, yang kelima koordinasi, dan yang terakhir pemanfaatan SDM. Adapun yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi atau tidak, yang teridentifikasi dalam 3 komponen, yaitu komitmen afektif, komitmen kontinu, dan yang terakhir komitmen normatif. Definisi komitmen organisasional ini menarik, dikarenakan yang dilihat itu adalah sebuah keadaan psikologi karyawan untuk tetap bertahan dalam organisasi. Dan ini dirasa sangat sesuai untuk menganalisis komitmen organisasional para karyawan dalam organisasi bisnis atau organisasi berorientasi nirlaba.